Shalom, jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan dengan renungan yang berjudul Kesaksian itu bukan cerita, itu suara iman. Kita sering menyebutnya kesaksian, tetapi kalau mau jujur, banyak yang sebenarnya hanya menceritakan pengalaman, panjang di masalahnya, detail di penderitaannya, lalu ditutup dengan satu kalimat, puji Tuhan, akhirnya selesai. Selesai iya, tetapi apakah itu membangun iman orang yang mendengarnya? Di satu titik saya sadar, kesaksian bukan sekedar menceritakan apa yang kita alami. Kesaksian itu menyatakan siapa Tuhan di tengah situasi itu. Itu sebabnya Alkitab berkata, kita mengalahkan oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Wahyu 12 ayat 11. Jadi jelas kesaksian itu bukan hiburan rohani, itu senjata. Masalahnya kita sering memakai senjata kesaksian ini dengan cara yang salah. Kita mulai dengan masalah, lalu memperbesar masalah. Kita menceritakan semua detailnya, seolah itu bagian yang paling penting. Tanpa sadar, fokus berpindah. Orang yang mendengar tidak lagi melihat Tuhan, tetapi tenggelam dalam cerita kita. Padahal kuncinya sederhana. Masalah boleh disebut, tetapi jangan dibesarkan. Kesaksian yang sehat selalu punya pusat yang jelas. Bukan kita, bukan penderitaan kita, tetapi Tuhan. Saya belajar bagian paling penting dalam kesaksian bukanlah apa yang terjadi, tetapi bagaimana iman bekerja di tengah apa yang terjadi. Firman apa yang kita pegang? Apa yang kita pilih untuk percaya saat keadaan belum berubah? Apa yang kita ucapkan saat realita berkata sebaliknya? Disitulah kekuatan kesaksian. Kalau kita hanya berkata, saya sembuh, itu baik, tetapi tidak cukup. Orang perlu tahu bagaimana kita berdiri sampai kesembuhan itu terjadi, termanifestasi. Karena disitulah mereka menemukan jalan untuk percaya. Hal lain yang sering tidak disadari, kita masih memakai bahasa kebetulan. Untung saja. Tiba-tiba kalimat seperti itu kelihatannya ringan, tetapi sebenarnya mengaburkan pekerjaan Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan yang bekerja, katakan dengan jelas, Tuhan yang melakukan. Jangan diperkecil dengan kata-kata yang netral. Kesaksian juga bukan untuk menakut-nakuti. Kalau orang selesai mendengar kesaksian lalu merasa hidup ini berat, jelas itu bukan tujuan kesaksian. Kesaksian harus menyalakan iman, bukan ketakutan. Harus membuat orang berkata, kalau Tuhan melakukan itu pada hidup orang itu, berarti Tuhan juga bisa melakukannya dalam hidup saya. Itu tanda kesaksian kita sehat. Dan satu lagi, kita tidak perlu melebih-lebihkan.
Tidak perlu dibuat dramatis supaya kelihatan rohani. Kebenaran itu sendiri sudah cukup kuat. Justru kesaksian yang jujur, sederhana, tetapi jelas menunjukkan peranan firman dan iman. Itu yang paling dalam dampaknya. Supaya praktis, saya pegang pola sederhana ini dalam bersaksi. Dulu saya mengalami apa, lalu firman apa yang saya pegang. Bagaimana saya memilih percaya apa yang Tuhan lakukan dan apa hasilnya sekarang. Lalu ditutup dengan satu hal yang tidak boleh hilang. Semua kemuliaan hanya untuk Tuhan. Sederhana tetapi lurus dan efektif. Akhirnya saya mengerti, kesaksian bukan tentang kita yang kuat melewati sesuatu. Kesaksian itu tentang Tuhan yang setia menepati firman-Nya. Kita hanya menyuarakan apa yang Dia sudah lakukan. Dan ketika kesaksian disampaikan dengan benar, sesuatu pasti terjadi. Iman bangkit, harapan hidup, dan Tuhan dipermuliakan. Itulah kesaksian yang hidup, bukan sekedar cerita, tetapi suara iman yang membawa kemenangan. Dari 100 orang, 1 membaca Alkitab, 99 lainnya membaca kehidupan orang percaya. Quote dari D.L. Moody. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.